Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Mulyani, guru PAI di SMK Negeri Bantar Kalong, Kabupaten Tasikmalaya, sekaligus mahasiswi PPG dalam jabatan batch 2 tahun 2024 di LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pada hari ini, tanggal 30 Januari 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran di SMK Negeri Bantar Kalong kelas 10 pada materi menghindari pergaulan bebas dan zina dengan model pembelajaran problem based learning. Berikut video pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Coba perhatikan sebelum memulai pembelajaran. Coba perhatikan di sekeliling, barangkali ada sampah. Coba lihat. Sudah? Iya. Setelah itu cek dulu kerapihan baju kalian. Yang belum rapi silahkan rapihkan terlebih dahulu. Iya, Ibu duduk ya. Untuk memulai pembelajaran silahkan Asep pimpin doa dulu. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita membaca doa dulu. Membaca doa dalam hati, mulai. Doa selesai. Ya, bagaimana semuanya hadir? Coba lihat teman-teman kalian di sebelah kiri dan sebelah kanan kalian, apakah sudah hadir semua? Alhamdulillah hadir semua. Setelah itu silahkan Asep untuk memimpin membaca Quran surat pendek terlebih dahulu. Tadarus. Sebelum memulai pembelajaran kembali, marilah kita membaca Quran surat Al-Ikhlas bersama-sama. Ya, sebelumnya Ibu mau bertanya dulu kepada kalian, apakah kalian pernah mendengar tentang pergaulan bebas dan zina? Pernah tidak? Pernah. Nah, kebetulan sekarang kita akan kembali mempelajari tentang hal tersebut. Tapi sebelumnya Ibu akan menyampaikan beberapa hal terlebih dahulu. Nah, kebetulan ini yang akan kita bahas sekarang. Larangan pergaulan bebas dan zina dalam Islam. Nah, di sini karena Islam itu sangat menekankan pentingnya menjaga kesucian dan kehormatan diri sehingga kita diperintahkan oleh Allah untuk senantiasa menjaga pergaulan kita. Nah, selanjutnya Ibu akan membahas tentang tujuan pembelajaran kita kali ini. Tujuan pembelajaran yang utama, yang pertama itu adalah kalian mampu membaca Quran surat Al-Isra surat ke-17 ayat 32 dan Quran surat An-Nur surat ke-24 ayat 2 serta hadis tentang larangan pergaulan bebas dan zina dengan jelas dan lancar mengikuti kaidah tajwid dan makhraj hurufnya. Selanjutnya, kalian pun juga dapat membaca dengan tepat dan benar sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Yang ketiga, kalian mampu menjelaskan
isi kandungan dari Quran surat tersebut. Yang keempat, kalian juga mampu menganalisis konsep dan konsep tentang larangan pergaulan bebas dan zina. Dan yang terakhir, diharapkan kalian dapat menunjukkan sikap menghargai diri sendiri, menghargai kehormatan diri sendiri serta orang lain dalam pergaulan sehari-hari. Itu dalam tujuan pembelajaran. Adapun capaian pembelajarannya, kalian itu mampu menjelaskan isi kandungan Quran surat yang akan kita bahas barusan. Gitu. Selanjutnya juga kalian mampu bersikap. Bagaimana bersikap menghargai diri sendiri, menghargai kehormatan diri dan kehormatan keluarga. Paham semuanya? Paham. Alhamdulillah. Ya, setelah kita mengetahui tujuan pembelajaran juga capaian pembelajaran dalam pelaksanaan pembelajaran kita kali ini, yang pertama itu ada sistem penilaian yang Ibu akan lakukan dan yang harus kalian perhatikan. Yang pertama itu adalah penilaian sikap, di mana penilaian sikap yang akan Ibu nilai yang pertama itu adalah dari kedisiplinan kalian dalam menjalankan pembelajaran ini. Terus juga nanti ada presentasi dan kalian itu harus menjawab dengan jujur, sesuai dengan apa adanya, tidak dilebih-lebihkan, tidak juga dikurang-kurangi. Ya, terus selanjutnya apa yang kalian lakukan itu harus tanggung jawab. Itu juga merupakan salah satu penilaian. Gitu dalam segi penilaian sikap, asesmen sikap. Nanti dalam penilaian asesmen pengetahuannya, Ibu akan memberikan latihan soal. Ibu akan kirimkan ke grup tentang link yang akan kalian kerjakan melalui Google Form. Kalian silahkan untuk mengerjakan itu dalam asesmen pengetahuan. Dan yang selanjutnya itu ada asesmen keterampilan. Apa keterampilan? Nah, nanti kemahiran kalian dalam membedah ataupun mencari pembendaharaan materi tentang materi yang akan kalian bahas selanjutnya. Itu. Kenapa ada penilaian? Karena yang Ibu harapkan pembelajaran kita itu harus bermakna. Ya, harus bermakna, kalian harus mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya materi saja, tetapi juga yang Ibu harapkan kalian mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana cara bergaul yang baik sesuai dengan syariat Islam. Paham semuanya? Nah, selanjutnya Ibu ada beberapa pertanyaan untuk kalian untuk membangun motivasi belajar kalian. Nah, ini namanya pertanyaan pemantik. Yang pertama, apa yang kalian pahami tentang pergaulan bebas dalam kehidupan remaja saat ini? Coba silahkan, ada yang mau menjawab? Iya, boleh, silahkan Asep. Jadi pergaulan bebas dalam kehidupan remaja merujuk pada perilaku atau interaksi sosial yang seringkali melampaui batas-batas norma, adat, ataupun nilai-nilai moral yang berlaku di masyarakat. Hal ini mencakup berbagai aspek seperti hubungan antar pribadi, gaya hidup, dan perilaku yang kurang terkendali. Alhamdulillah, kita berikan aplaus bersama-sama. Iya, terima kasih Asep. Selebihnya gitu ya, dimana kita itu harus dalam kita kehidupan remaja, dimana remaja itu serba ingin tahu, maka yang harus kita bentengi itu adalah pergaulan kita dalam kehidupan sehari-hari. Dengan siapa kita bergaul, maka itu pun juga sedikit besar akan mempengaruhi tingkah laku kita dalam kehidupan sehari-hari. Mengerti semuanya? Iya, selanjutnya Ibu akan memberikan soal pretest terlebih dahulu kepada kalian. Kenapa Ibu berikan soal tersebut? Gunanya itu adalah untuk mengukur bagaimana pengetahuan kalian tentang materi yang akan kita sampaikan. Apakah kalian sudah paham ataupun sudah mendengar ataupun tidak. Nah, Ibu akan kirimkan link kepada via grup dan silahkan kalian kerjakan. Tapi Ibu akan beri waktu
kepada kalian untuk mengerjakannya selama 5 menit. Bagaimana? Cukup? Cukup ya? Cukup ya. Silahkan kerjakan. Silahkan. Ya, waktu pengerjaan pretest telah selesai, 5 menit telah berlalu. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran inti, kita akan melaksanakan ice breaking terlebih dahulu supaya kita lebih bersemangat dalam belajar. Permainannya itu adalah sikat, sakit, dan sikut. Ketika ibu menyebutkan sikat, maka ibu perlu satu pulpen diletakkan di meja kalian masing-masing dan kalian berebut satu orang untuk mendapatkan pulpen tersebut. Ketika ibu mengucapkan sakit, maka kalian harus mempraktekkan ke perut kalian. Sakit. Ya. Ketika ibu mengucapkan sikut, maka kalian harus memegang sikut kalian. Faham? Tetapi ibu meminta kalian untuk silakan berdiri dan persiapkan pulpennya. Ya, simpan di tengah-tengah biar adil ya. Siap? Siap. Sakit? Sakit. Sikut? Sakit. Sikut. Sikut. Sakit. Sikat. Iya. Lagi. Fokus. Sikat. Iya. Iya. Terus lanjut. Kembali lagi, simpan lagi pulpennya. Ya, masih berdiri. Sikut. Sakit. Sikut. Sakit. Sikut. Sikat. Iya, terpulos kita untuk semua. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Ya, terima kasih untuk tetap bersemangat di pembelajaran kali ini. Kita akan melanjutkan pembelajaran inti di mana ibu akan menayangkan video yang berada di channel YouTube ibu. Silahkan kalian akses linknya, akan ibu share, dan kebetulan sekarang ibu sudah ada videonya dan silahkan kalian tonton ya. Ini. Mari kita perhatikan ayat-ayat tentang larangan pergaulan bebas dan zina. Yang pertama, Quran Surat Al-Isra, surat ke-17 ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Artinya, janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina adalah perbuatan keji dan jalan yang terburuk. Selanjutnya, ayat yang kedua adalah Quran Surat An-Nur, surat ke-24 ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wa la ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wa yashhadu 'adzabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Shadaqallahul 'azim.
Artinya, perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah setiap seorang dari keduanya 100 dirham. Dan janganlah belas kasihan kepada keduanya, mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan sekumpulan orang-orang yang beriman. Selanjutnya kita akan menelaah ilmu tajwidnya. Yang pertama dalam Quran Surat Al-Isra ayat 32, wala mad tabi'i az-zina alif lam syamsiyah innahu madsila wasa'a mad wajib muttasil. Ya, setelah kita melihat tayangan video barusan dan ada contoh dalam tata cara pembacaan Al-Quran, maka Ibu akan menyuruh kalian untuk berlatih dengan temannya. Silahkan kalian berlatih dengan teman semangkunya aja, yang satu orang membaca, yang satu orang mengkoreksi kalau ada kekurangan, memperhatikan. Selebihnya silahkan kalian mulai membaca Quran Surat Al-Isra surat ke-17 ayat 32. Silahkan berpasang-pasangan aja. Coba sok, silahkan berlatih. Ayo berlatih. Ya, sekarang bergantian. Yang tadi kiri, sekarang kanan. Coba silahkan. Ya, setelah kita melihat video dan serangkaian pembelajaran yang setelah kita laksanakan, Ibu akan menguatkan beberapa hal yang utama itu adalah tentang strategi kita untuk menjauhi pergaulan bebas dan zina. Nah, itu strategi apa yang akan kita lakukan? Yang pertama itu dengan cara kita mendekatkan diri kepada Allah. Jelas itu yang utama adalah mendekatkan diri kepada Allah. Dengan cara apa? Yang pertama itu adalah sholat 5 waktu tepat pada waktunya. Yang kedua, perbanyak kalian untuk berzikir kepada Allah. Dan yang ketiga, perbanyak membaca Al-Quran. Yang tadi kalian laksanakan itu adalah salah satu strategi membentengi diri kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Selanjutnya itu adalah memilih pergaulan yang baik yang Ibu katakan tadi, di mana kita itu harus bergaul dengan orang-orang yang baik. Supaya apa? Supaya kita menjadi pribadi yang baik juga. Bukan berarti kita memilih teman dari segi ekonomi, dari segi ketampanan, tidak. Tetapi kita memilih berteman, memilih bergaul dengan orang-orang yang soleh, agar kita menjadi orang yang lebih kuat dalam iman. Gitu. Selanjutnya yang ketiga adalah memperkuat imunitas spiritual. Dengan cara menjaga keimanan dan ketakwaan, balik lagi ke yang pertama, perbanyak zikir, sholat tepat waktu, perbanyak membaca Al-Quran. Nah, itu adalah salah satu untuk memperkuat imun. Yang terakhir itu adalah ini, ketika kalian tidak mampu untuk menahan hawa nafsu kalian, kalian sudah mampu secara finansial, mampu secara fisik, maka disunnahkan, bahkan ketika bagi orang-orang tertentu diwajibkan untuk melaksanakan pernikahan, di mana pernikahan itu adalah untuk memenuhi kebutuhan biologis bagi seseorang. Nah, untuk sekarang
Ibu akan menayangkan tentang satu kasus dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah sebuah contohnya saja ya, di mana ada seorang siswa yang bernama Aisyah. Dia itu adalah seorang yang dikenal rajin dan berprestasi, tetapi beliau itu mulai menunjukkan perubahan sikap setelah bergabung dengan kelompok-kelompok yang memang terbiasa melakukan pergaulan-pergaulan yang begitu bebas, tidak terkontrol sama sekali. Pertanyaannya, ya, apa yang ia lakukan ataupun apa yang kita lakukan? Yang pertama, apa dampaknya? Gitu. Apa dampaknya? Dampak jangka pendek dan dampak jangka panjang dari pergaulan bebas seperti apa yang dialami oleh Aisyah tadi. Gitu. Dan yang selanjutnya, bagaimana nilai-nilai dalam Quran surat Al-Isra ayat 32 yang diterapkan untuk mencegah seseorang masuk ke dalam lingkungan pergaulan yang merugikan seperti yang dialami oleh Aisyah tersebut. Nah, ini adalah permasalahan yang harus kalian pecahkan. Maka ibu akan membagikan kelompok. Ibu akan bagikan 4 kelompok. Setelah kalian berkumpul, silahkan sesuai dengan nyamannya kalian mau seperti apa. Silahkan berkumpul sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ya, coba. Nah, selanjutnya silahkan sesuai dengan nyamannya. Ya. Haikal dengan siapa? Iya, silahkan ambil kursinya dan ke depan. Di sini saja. Nah, ibu akan membagikan LKPD. Ya, ibu akan membagikan LKPD kepada kalian. Tetapi ibu meminta bantuan Haikal, silahkan bagikan kepada kelompoknya. Setiap kelompok 1 lembar. Ya, terima kasih Haikal, silahkan duduk kembali di kelompoknya. Nah, itu adalah LKPD yang harus kalian kerjakan. Dan silahkan ibu kasih waktu berapa menit coba? Sesuai dengan kesepakatan, ibu berikan kesempatan untuk kalian. Mau 5 menit cukup? Tidak. 10 boleh, silahkan 10 menit. Silahkan kerjakan, dimulai dari sekarang. Ya, bagaimana Sep? Kelompoknya sudah jalan, silahkan, bagus. Bagaimana ini kelompok 1? Aman, terima kasih. Ini kelompok Erdin bagaimana? Lancar? Alhamdulillah, terima kasih. Coba barangkali ada yang merasa bingung terhadap pertanyaan-pertanyaan itu, silahkan coba. Kalau ada yang mau bertanya silahkan. Saya Bu izin bertanya. Iya, silahkan Chelsea. Terkait yang nomor 2, ini kan kita harus menjaga diri dari pergaulan bebas di era modern. Sedangkan Bu, yang saya lihat remaja-remaja saat ini tuh memang sudah banyak kejadian-kejadian yang memang sudah melanggar aturan Islam. Nah, bagaimana itu Bu? Iya, itu kan dalam kehidupan sehari-hari ya, yang memang sulit sekali untuk membatasi yang barusan tadi Chelsea utarakan, di mana yang sering kali ibu bicarakan bagaimana caranya membentengi diri kita, itu adalah tidak lain ini gitu ya, tidak lain dengan kita
menjaga diri kita dari hal-hal yang negatif dengan cara kita itu lebih mendekatkan diri kepada Allah. Yang paling utama, kita itu harus bergaul dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh. Itu akan lebih berpengaruh. Di samping kita sudah terbiasa dengan mendekatkan diri kepada Allah, dibarengi dengan lingkungan-lingkungan yang sehat, maka itu dengan era apapun juga, termasuk era modern, di mana kita itu sudah tidak bisa terlepas dari gadget. Ketika kita punya bentengan, oh ini nih perbuatan yang baik, ini perbuatan yang harus kita hindari. Maka ketika benteng tersebut sudah kuat, insya Allah apa yang kita usahakan di era modern ini untuk mendekatkan diri kepada Allah, membentengi kehormatan kita, akan berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Seperti itu, bagaimana Cel? Cukup Ibu. Iya, terima kasih. Silahkan lanjutkan kembali. Ya, kalau misalkan kalian merasa bingung nih, di buku tidak ada, boleh kalian mencari sumber dari manapun, termasuk dari internet ya, silahkan. Gunakan handphone kalian untuk mencari informasi terkait dengan permasalahan yang sekarang kita akan pecahkan. Silahkan. Ya. Iya. Ya. Ayo, Sep, silahkan. Sedikit lagi ya? Iya, sedikit lagi. Iya, silahkan. Yudin, semangat. Bagaimana? Sudah selesai? Belum. Ini waktu tinggal 2 menit lagi. Selesaikan sesuai dengan kesepakatan waktu yang telah kita sepakati sebelumnya ya. Silahkan. Ya, waktu sudah 10 menit sesuai dengan kesepakatan kita. Akan selesai dalam waktu 10 menit. Dan sekarang silahkan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya ke depan. Silahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 sebelumnya izin memperkenalkan diri. Saya Anjita Amanda sebagai moderator dan rekan saya Dinda Sri Yulianti sebagai narasumber. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai larangan pergaulan bebas dan zina. Untuk materinya akan disampaikan oleh rekan saya Dinda dan Dima. Untuk pertanyaannya yaitu bagaimana cara menjaga diri dari pergaulan bebas di era modern ini? Dan jawabannya, menjaga diri dari pergaulan bebas di era modern ini membutuhkan kesadaran dan kedisiplinan dalam menjalani nilai-nilai positif seperti memilah dan memilih dalam berteman, menjaga pergaulan di lingkungan, mencari kesibukan yang positif, jaga komunikasi dengan keluarga atau orang terdekat kita. Terus. Nomor 3, apa dampak dari zina bagi individu, keluarga, dan masyarakat? Jawabannya, zina memiliki dampak yang merugikan tidak hanya bagi individu tetapi juga keluarga dan masyarakat. Bagi individu contohnya kerusakan moral dan spiritual. Baik teman-teman, mungkin hanya itu yang
kami sampaikan. Barangkali ada yang mau bertanya atau menambahkan? Ya, silahkan kalau ada yang bertanya. Iya, boleh. Mengapa Allah melarang mendekati zina bukan hanya melakukan zina? Baik, izin menjawab pertanyaan dari Tiara. Iya. Allah melarang mendekati zina karena mendekatinya dapat mengarahkan seorang untuk melakukan zina. Larangan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya dosa besar dengan menjaga diri dari hal-hal yang dapat menjadi penyebab atau pemicu zina, seperti pergaulan bebas, tontonan yang tidak senonoh, atau komunikasi yang tidak pantas. Bagaimana, apakah cukup dengan jawaban? Iya. Selanjutnya ada lagi yang mau bertanya? Saya Silahkan. baik izin bertanya. Apa saja bentuk perilaku yang termasuk mendekati zina? Coba perilaku yang mendekati perbuatan zina apa saja? Jadi izin bertanya, izin menjawab pertanyaan dari Asep. Iya. Yaitu dengan kita berdua-duaan dengan lawan jenis, melakukan komunikasi yang tidak pantas dan tidak sesuai dengan yang dianjurkan, itu dapat memicu terjadinya perzinahan. Iya. Bagaimana? Terima kasih. Iya. Selanjutnya boleh tutup. Demikian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Silahkan duduk kembali. Alhamdulillah, pembahasan tentang larangan perbuatan zina, mendekati perbuatan zina, kita sudah selesai. Kita melaksanakan presentasinya juga sudah selesai. Ada satu hal yang harus kita perhatikan, di mana Ibu sering kali berkata kepada kalian, jaga diri, jaga kehormatan diri kita dan kehormatan keluarga. Itu ya pesan dari Ibu. Evaluasi alhamdulillah setiap kelompok mempresentasikan dengan maksimal. Terima kasih untuk kalian semua. Dan pembendaharaan materi alhamdulillah juga tidak hanya satu materi ataupun tidak hanya satu sumber yang kalian gunakan, tetapi dari berbagai sumber. Terima kasih untuk kita semua. Alhamdulillah pembelajaran sudah selesai. Kita tepuk tangan kembali untuk kita semua. Alhamdulillah. Ya, selanjutnya kembali ke tempat duduknya masing-masing dengan tertib. Silahkan rapikan lagi tempat duduknya. Bagaimana? Ya, sudah rapi? Sudah. Nah, sini Ibu akan bertanya apa pelajaran yang barusan kita bahas? Apa? Iya, coba silahkan. Sekalian membuat kesimpulan ya. Kesimpulan singkat dari Quran Surat Al-Isra Surat 17 ayat 32 dan Quran Surat An-Nur Surat 24 ayat 2 Ya. mengenai larangan mendekati zina adalah bahwa kedua ayat tersebut secara tegas melarang tindakan yang dapat membawa seseorang pada perbuatan zina. Iya. Terima kasih untuk Rafli, tepuk tangan sekali lagi. Iya. Maka Ibu menguatkan kembali menjaga diri dari pergaulan bebas dan zina seperti apa yang dikatakan barusan oleh Rafli, itu adalah tanggung jawab kita semua. Tanggung jawab kepada diri kita sendiri, keluarga, dan tentunya kepada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pembelajaran telah selesai. Sebelum mengakhiri, Ibu akan membagikan link soal post-test. Dan silahkan kalian kerjakan. Ya, silahkan. Ibu kasih waktu 5 menit ya untuk menyelesaikan soal post-test. Iya, waktu habis, selesai, dan jangan lupa submit. Ya, nanti kalau tidak disubmit,
jawaban kalian tidak akan sampai ke ibu. Ya, ya, alhamdulillah. Bagaimana pembelajaran kita kali ini? Menyenangkan atau tidak? Menyenangkan, alhamdulillah. Dimengerti atau tidak? Alhamdulillah. Pembelajaran kita sudah selesai. Ibu akan menyampaikan intisari dari pembelajaran yang nanti akan kita yang akan kita laksanakan minggu depan, di mana minggu depan kita akan membahas tentang cabang-cabang iman. Yang akan kita bahas salah satunya itu adalah malu, takut, dan harap. Gitu. Apa itu malu, apa itu takut? Insya Allah kita akan bahas minggu depan. Iya, terima kasih. Pembelajaran sudah selesai. Silahkan Asep untuk memimpin doa terlebih dahulu. Silahkan. Sebelum pulang, alangkah baiknya kita membaca doa dulu. Membaca doa dalam hati, mulai. Doa selesai. Ya, alhamdulillah pembelajaran dari awal sampai akhir telah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan menjadi ladang ibadah untuk kita semua dan bermanfaat untuk kita semua. Ya, Ibu tutup dengan salam. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.